Halo, Halo. Halo. Halo, halo. luwak white kopi. Udah kayak ini? Belum. Udah. Jangan di CC ibunya ya. Nggak sholat. Berapa lantai? Ratusan. Halo guys. Kecilan dulu. Kenapa? Itu siapa tuh? Randy nggak sholat lagi. Oke, maaf tadi ini keluar nggak tahu kenapa. Apa ya? Ini nanti mulai minggu depan kalau untuk perkuliahan sambil ini ya, sambil dibawa bukunya yang perancangan dan pemeliharaan sistem plumbing. Sudah ada semua kan bukunya? Ada, Bu. Iya, buku wajib soalnya ini. Buku acuannya yaitu yang dipakai. Oke. Saya ini kan untuk pengantar dulu. Jadi setelah kita membuat rancangan untuk sistem penyediaan air bersihnya, kita masuk ke selain ada air bersih di dalam suatu gedung atau bangunan, itu juga ada sistem buangan. Dalam hal ini nanti termasuk juga fan-nya. Sistem fan itu sebenarnya istilahnya adalah untuk ventilasi dari pipanya sehingga nanti tidak mengeluarkan gas-gas yang sekiranya akan masuk ke dalam sistem perpipaan tersebut. Jadi ini ada sistem air bersih, kemudian ini nanti masuk ke sistem pembuangan. Untuk dasar-dasar dari sistem pembuangan ini kita bagi menjadi dari jenis air buangannya. Yang dimaksud dengan air buangan di sini adalah semua cairan yang dibuang dari proses atau kegiatan yang ada di dalam bangunan tersebut. Entah itu berupa gedung perkantoran, industri, mall, dan sebagainya. Jadi yang dibuang itu bisa berupa tinja, mungkin ada kotoran hewan, kalau misalnya sekiranya di situ misalnya ada tempat penitipan hewan dan sebagainya. Kemudian bisa jadi juga ada sisa-sisa proses industri, kalau bangunannya adalah bangunan industri. Nah, dan lain-lainnya yang berupa adalah cairan. Kemudian digolongkan menjadi, kalau dilihat di buku ini sih sebenarnya memang istilahnya agak aneh ya dengan air kotor. Air kotor ini sebenarnya kalau kita di TL itu menyebutnya ya sebagai black water-nya. Jadi air yang berasal dari kloset, peturasan, dan air yang mengandung tinja. Jadi untuk istilahnya kalau di air limbah disebut sebagai black water, black water-nya. Kemudian ada air bekas. Kalau ini air yang berasal dari alat plumbing selain yang disebutkan di poin A. Jadi ada dari bathtub, kemudian bak cuci tangan,
kemudian dari dapur, itu masuk ke dalam jenis air buangan poin B. Kemudian yang ketiga termasuk dalam sistem pembuangan ini adalah air hujan yang berasal dari atap bangunan. Kemudian air buangan khusus. Air buangan khusus ini air buangan yang tidak termasuk di dalam poin A, B, C ini hanya berasal dari tempat-tempat tertentu yang ada ini. Jadi mungkin bisa jadi adalah air yang mengandung material-material yang berbahaya, seperti misalnya mungkin dari laboratorium atau rumah pemotongan hewan, kemudian dari instalasi PLTN, pembangkit tenaga nuklir, atau dari kantor seperti Batan yang buangannya bisa jadi bersifat radioaktif, kemudian juga dari industri yang ada bahan-bahan kimia yang mungkin bisa tercampur dengan material-material yang bersifat toksik. Ini kategorinya masuk air buangan khusus. Kemudian dari klasifikasi menurut jenisnya, ini tadi diklasifikasikan ya, klasifikasi dari sistem pembuangannya menurut jenisnya tadi dibagi seperti tadi, akan seperti ini bentuknya dari sumber-sumber ini, kemudian masuk ke bak penampung, ini masuk ke sini. Nah, yang disebut dengan sistem plumbing itu yang di sini. Jadi kalau di luar ini adalah sistem penyaluran dan drainase. Jadi berhentinya sistem plumbing adalah di unit ini. Kemudian dari tadi yang grey water, kalau di poin B ini adalah maksudnya kategori adalah grey water yang berasal dari kebalik ya ini ya mungkin ya. Kebalik tempatnya. Kalau ini dari kloset dan sebagainya ini kan black water. Wah, ini tadi saya belum ini di ini apa namanya? Belum daftarkan di kampus. Kemudian yang ketiga adalah sistem untuk air hujan. Kalau air hujan ini dibuat terpisah. Jadi air hujan itu dari atap, bentuk atap yang seperti apapun, entah dia miring atau atap datar, itu akan menampung air hujan. Nah, air hujannya ini akan diapakan. Sebenarnya kalau mengacu ke SNI atau peraturan yang terkait, air hujan ini diharapkan untuk dimanfaatkan sebenarnya. Entah itu mau dimasukkan ke sistem sumur resapan atau ditampung sebagai RWH atau rainwater harvesting. Jadi rainwater harvesting ini dipakai untuk apa? RWH itu bisa dipakai untuk sistem flushing dari kloset misalnya, untuk bidet dan seterusnya. Jadi dari RWH itu sendiri bisa dimanfaatkan atau mungkin mau diolah lagi untuk digunakan sebagai substitusi dengan penyediaan air bersihnya. Jadi ini untuk di air hujan. Bisa juga masuk ke ini ya sumur resapan. Kalau masuk di sumur resapan artinya dia sebagai groundwater recharge. Jadi untuk menambah seperti injeksi ke dalam sistem air tanahnya. Jadi untuk meningkatkan daya tampung karena daya tampung dari air tanahnya, karena kan sistem air sekarang ini kan surface run off surface-nya kan lumayan tinggi karena banyak bangunan yang tidak memenuhi persyaratan. Kalau memenuhi persyaratan seharusnya ada 40%-nya untuk yang tidak tertutupi oleh bangunan gitu. Misalnya dalam satu rumahnya ukurannya tanahnya 150 meter 100 meter persegi misalnya. Jadi 40 meter perseginya adalah yang tidak tertutup bangunan. Itu yang diharapkan bisa menjadi area yang bisa menginfiltrasi air menuju ke
groundwater. Tetapi kalau kondisinya kemudian yang tertutupinya pun bisa jadi lebih dari 70 atau bahkan 80%-nya dari luas area bangunan itu tertutup, sehingga cadangan air tanahnya ini menjadi berkurang gitu, karena yang infiltrasinya itu tidak banyak, sehingga yang jadi adalah lari sebagai surface runoff. Nah, itu juga salah satunya yang menyebabkan banjir karena surface runoff-nya tinggi. Nah, itu terkait dengan air hujan. Jadi di sistem pembuangan ini kita bicarakan adalah sistem pemimpaannya, mulai dari penerimanya yang di bagian atap menuju ke luar gedung. Nah, di luar gedung itu nanti mungkin masuk di pengolahan air limbah ya mungkin ya. Pengolahan air limbah atau masuk ke drainase mungkin. Di mata kuliah itu nanti akan dibahas tentang lebih detail seperti apa sih sistem drainasenya untuk air hujan, kemudian bagaimana sistem kalau kita mau bikin sumur resapan dan seterusnya. Kemudian sistem air buangan khusus, kalau air buangan khusus harus ke IPAL. Nah, ini kenapa ada yang langsung masuk ke riol kota? Karena artinya asumsinya ketika masuk ke riol kota, artinya riol kota ini punya sistem pengolahan IPAL gitu. Jadi bukan kemudian dibuang begitu saja di riol kota, artinya riol kota itu jadi tempat penampungan akhirnya, nggak seperti itu. Kemudian sistem pembuangan air dari dapur. Nah, sistem pembuangan air dari dapur ini diklasifikasikan terpisah karena karakteristiknya dari dapur ini terutama kalau misalnya dari rumah makan gitu, rumah makan atau dari tempat industri rumah tangga yang mengolah makanan gitu, yang karakteristik air buangannya itu banyak mengandung lemak dan seterusnya, itu tidak disarankan untuk dibuat dalam satu sistem yang satu dengan jenis air yang lainnya tadi, ya karena karakteristiknya yang mengandung lemak dan sebagainya itu yang bisa jadi nanti akan membuat jaringan perpipaan akan menjadi menyempit karena adanya tumpukan atau tempelan lemak-lemak di sekitar jaringan perpipaannya yang nanti akan menyumbat seperti itu. Jadi nanti akan lebih susah menghandle-nya ketika itu menjadi satu sistem jaringan yang menyatu dengan yang lainnya. Kemudian kalau diklasifikasikan dari cara pembuangannya, jadi ada yang tercampur. Jadi artinya dari sumber-sumber ini tadi dijadikan satu, baru nanti masuk ke riol kota. Pertimbangannya salah satunya seperti tadi yang saya bilang, kalau ini seperti kegiatan yang rumah tangga biasa gitu, ini nggak masalah untuk dicampur. Tapi kalau dari tempat-tempat khusus seperti tadi, ya dipisah untuk menghindari terjadinya penyumbatan dan sebagainya. Kemudian kalau menggunakan sistem terpisah, jadi dari bathtub, dari ini, kemudian dari ini yang dari black water, ini yang grey water. Kalau di kita kan biasanya kalau black water kan kita punya septic tank sendiri, itu bisa dipisah. Tetapi kalau riol kota ini include dengan sistem IPAL terpadu, ini tidak masalah untuk dijadikan satu. Tetapi kalau di kita kan rata-rata kita punya septic tank itu. Gedung masing-masing punya septic tank. Nah, kalau punya septic tank artinya air dari sini diolah dulu di sini. Baru nanti outlet dari ini masuk ke riol kota atau masuk ke peresapan, Itu yang biasanya di Indonesia ya, karena belum banyak kota yang punya
riol kota yang include dengan IPAL terpadu untuk mengolah air limbah domestik di perkotaan. Kalau yang mungkin ada yang pernah kalian tahu di mana tuh yang ada? Yang ada IPAL terpadunya di mana yang pernah tahu? Ada yang anak Bontang nggak? Di perumahan kayaknya ada Bu, perumahan perusahaan. Iya, di PT Badak. Kalau di PT Badak jadi satu. Jadi makanya di PT Badak itu di perumahannya yang di PC ya. Kalau di PC itu nggak ada septic tank. Nggak ada septic tank, jadi karena menjadi satu dengan sistem riol kotanya kemudian masuk include ke IPAL. Jadi IPAL domestiknya ada sistem pengolahan sendiri, jadi nggak masalah dicampur. Tetapi kalau yang tidak dibuat terpisah. Kemudian ada juga yang di Bontang Kuala. Yang di Bontang Kuala itu juga ada IPAL untuk domestik. Jadi dari toiletnya dari ini masuk ke IPAL. Jadi dalam satu sistem. Kemudian ini juga di IPAL Jelawat, tapi kayaknya IPAL Jelawat katanya nggak beroperasi lagi. Saya juga kurang tahu memang benar-benar nggak beroperasi atau seperti apa. Tapi kalau di IPAL Jelawat itu dengan model sistem pengolahan yang sama itu ada di banyak tempat gitu. Salah satunya selain di IPAL Jelawat, di Jelawat juga ada di Banjarmasin yang setipe seperti itu, meskipun memang lingkup jangkauannya itu masih kecil. Jadi kan tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah kan, itu hanya sekitar seputaran Jelawat saja kalau yang di Jelawat. Begitu juga yang di Bontang Kuala seperti itu. Jadi tidak mencakup semua tempat untuk terkoneksi dengan sistem. Kalian sudah pernah jalan-jalan lihat IPAL? Ini sudah berapa ini yang join ini? Belum, Bu. Belum pernah, semester 4 belum pernah ya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan sendiri nggak boleh itu. Kalau yang di Bontang Kuala itu sama dengan yang di IPAL Jelawat. Jadi pakai RBC sama. Kemudian kalau yang di PT Badak itu pakai lumpur aktif. Pakainya lumpur aktif sama-sama sistem biologi. Kemudian di rumah sakit PKT itu juga pakai tracking filter. Yang di rumah sakit PKT itu unik itu. Tracking filternya pakai medianya pakai kayu ulin. Jadi ditumpuk gitu. Lumayan besar ini IPAL-nya. Nah, sekali-kali kalian jalan-jalan gitu. Kalau di Bontang Kuala kayaknya di pinggir ini deh. Jadi mungkin kelihatan meskipun mungkin nggak bisa masuk ya. Kalau kan agak ini ruangan untuk IPAL-nya kalau RBC kan dibuat tertutup, meskipun ada ditutup bangunan lah, paling enggak ada atapnya. Jadi tidak terikut air hujannya gitu. Mudah-mudahan inilah kalau semester depan kita sudah bisa benar-benar kuliah, bisa untuk melihat-lihat banyak hal, jadi nggak cuma lihatnya dari video ya. Nah ini terkait dengan sistem pembuangan airnya, dari cara pembuangannya yang terpisah ataupun digabungkan. Jadi ini
apakah mau terpisah atau digabungkan ya bisa jadi ada banyak faktor yang di luar sistem plumbingnya ini, di pengelolaan yang di sini yang mempengaruhi pemilihan apakah kita akan milih terpisah atau digabung. Kemudian dari klasifikasinya menurut pembuangannya adalah dengan sistem pembuangan air tak langsung, artinya ini jadi terpisah ini, tidak langsung untuk menjadi satu. Karena kalau kondisinya seperti ini tergantung dari bentuk desain bangunannya. Biasanya kalau membuat si perancang, si arsiteknya kalau membuat bangunan itu kan dalam satu sisi yang sama. Misalnya jadi memudahkan untuk membuat shaft-nya. Jadi misalnya ini kamar mandi ada diletaknya di sisi sebelah sini. Nah itu dari lantai atas sampai menuju ke berikutnya akan di tempat yang sama. Begitu juga dengan sistem tangganya, biasanya seperti itu membuatnya. Jadi akan memudahkan untuk membuat ini. Jadi enggak misalnya dalam satu kotak seperti ini, tidak misalnya kamar mandi di sini, terus lantai di bawahnya ada di sebelah sini, enggak seperti itu. Karena kalau semakin tinggi itu gedung, jadi akan semakin rumit nanti sistem plumbingnya kalau dibuatnya dalam bentuk yang terpisah-pisah seperti itu, membuat shaft atau ruangan khusus untuk penempatan pipa vertikalnya itu akan memudahkan jika penempatan utilitas atau penempatan alat-alat plumbingnya itu dalam satu sistem yang dalam satu posisi yang letaknya dalam satu garis vertikal seperti itu. Kemudian menurut cara pengalirannya ada secara gravitasi, artinya ya secara gravitasi ya untuk pengalirannya menggunakan prinsip gravitasi, artinya dari yang bagian atas mengalir ke bawahnya itu secara alami berdasarkan gaya gravitasi tanpa ada pemompaan. Kemudian bagaimana dengan yang kedua adalah dengan sistem yang bertekanan. Sistem yang bertekanan ini dilakukan jika sistem gravitasi tidak bisa diterapkan. Artinya pengalirannya ditampung, ada dalam penampungan di bawah, kemudian selanjutnya dipompa untuk menuju ke real kota. Nah, kondisi yang seperti ini, misalnya ada di bangunan yang misalnya ada basementnya, sehingga titik terendahnya ada di basement itu tadi yang posisinya lebih rendah dibandingkan sistem real kotanya atau sistem IPA kalau misalnya ada IPAL-nya ya, sistem IPAL-nya lebih rendah sehingga ada penampungan dulu baru dimasukkan ke real kota. Nah, yang dipilih apakah ini atau itu ya tergantung dengan bagaimana kondisi gedungnya sehingga kita bisa memilih apakah pakai sistem yang bertekanan atau yang pakai gravitasi. Kalau dari segi biaya ya otomatis lebih murah dengan yang sistem gravitasi karena kan nggak perlu energi pompa ya, tapi kondisi gedungnya sendiri seperti apa itu ya akan menyesuaikan dengan sistem yang akan digunakan. Masih ada ya. Kemudian kalau menurut letaknya, jadi ada sistem pembuangan di dalam gedung itu yang disebut dengan sebenarnya sistem plumbing. Kemudian ada sistem pembuangan di luar gedung atau real gedung. Nah, kalau kita bicara dari sisi plumbing adalah sistem yang ada di pembuangan gedung ini yang disebut dengan masuk di ranah yang dibicarakan di sistem plumbing. Kemudian pembatasnya itu kalau di buku panduan ini disebutkan adalah 1 meter di luar gedung itu adalah masuk dalam sistem plumbing, kemudian di luar itu adalah maksudnya di sistem real dari gedung. Tetapi angka 1 meter ini sebenarnya bukan patokan ya, karena setiap negara mungkin bisa jadi beda. Kalau di sini disebutkan kalau di Amerika dia menggunakan kriteria batas jaraknya adalah 5 kaki. 5 feet itu berarti sekitar 1,5 ya, 1,5 meter.
Tapi angka itu digunakan sebagai pembatas aja dalam sistem kalau misalnya dalam satu proyek gitu. Dalam satu proyek kan biasanya ada paket-paket pekerjaan gitu untuk membedakan bahwa ini adalah sistem plumbingnya, kemudian ini perhitungan untuk di luar gedung itu dipisahkan oleh pembatasnya itu gitu yang dijadikan batas acuan bahwa paket untuk pekerjaan plumbing dan paket yang di luar. Karena itu nanti kan kalau di dalam proyek kan terkait dengan biaya, terkait dengan upah dan sebagainya. Itu hanya untuk pembagi batasnya aja, batas dari satu yang masuk dalam sistem plumbing dan yang ada di luar. Kemudian yang ini adalah dari bagaimana dengan sistem pembuangan air hujan. Sistem pembuangan air hujan dibuat terpisah dari sistem yang tadi greywater maupun yang blackwater-nya. Digunakan untuk untuk mencegah penyumbatan dan aliran balik ke alat plumbingnya. Karena kan debit dari air limbah kan seringkali tidak bisa kita prediksi karena intensitas tingkat hujan kan juga fluktuatif. Nah, kalau di sistem pembuangan air hujan ini kita ada acuannya adalah yang kita pakai adalah ada SNI. Oh, sudah share belum ini ya? Saya stop dulu, kemudian kalau yang terkait air hujan kita ada acuannya di ini SNI yang terbaru. SNI-nya ini agak SNI-nya di dalamnya itu nyebutkan yang diacu adalah SNI 2002, tetapi 2002 itu sendiri SNI-nya udah diganti ke yang 2017. Ini terkait ini. Ini judul SNI-nya adalah SNI tentang sistem plumbing pada bangunan. Ini sebenarnya masuk juga di air bersihnya, kemudian ada yang masuk di air hujan. Nah, air hujan saya ambil dari sini untuk di air hujannya. Oh, air hujan ya masuk. Tadi halaman berapa ya air hujan? Ada 2 ya. Jadi kalau bukan 2. Kalau yang ini yang diacu dari ini lanjutannya. Jadi di dalam sistem plumbing yang ini nanti mengacunya untuk air hujan itu lanjutannya adalah dipakai ini. Masukkan ke sumur dan pada resapan air hujan. Ini nanti mungkin nggak akan saya bahas yang ini, silahkan karena ini masuknya kan nanti di mata kuliah air limbah atau di drainase, kita bicaranya ke ini. Hanya saja di dalam SNI ini mengacunya bahwa setelah keluar dari sistem plumbing itu nanti masuknya ke peresapan atau di Rio Kota ya. Mana tadi? Mbak, sini ada yang ditanyakan tentang ini.
Drainase bangunan gedung. Jadi yang di SN ini ketika menyebut drainase ini arahnya adalah untuk yang air hujan ya. Karena kan sebenarnya istilah drainase di luar plumbing gedung. Kemudian air hujan yang tertangkap oleh bangunan air gedung yang ditangkap oleh atap bangunan disalurkan melalui sistem talang datar bagian atasnya, jadi yang vertikal, kemudian masuk ke sistem plumbing yang vertikal, kemudian masuk ke bidang resapan. Jadi ini tadi yang bidang resapan ini pakai mengacunya ke SNI yang lama, tapi ini sudah ada yang tadi yang baru yang ke 17. Nah, kalau kemudian ada alternatif lain untuk memanfaatkan air hujan ini menjadi sistem RWH, itu di luar sistem plumbingnya ya, karena sudah di luar gedung, jadi pemanfaatannya ada di dalam luar gedung. Entah itu kalau misalnya harus ada unit pengolah sendiri untuk air hujan, atau mungkin ada penambahan apa untuk karakteristik air hujan kan biasanya pH-nya agak lebih rendah. Dan mungkin di beberapa tempat kalau yang kondisinya sudah hujan asam kan pH-nya lumayan rendah, itu bisa sampai 5. Itu di luar gedung, artinya di luar dari sistem plumbing. Ini untuk air hujan saya ini minggu depan aja ya. Saya kalau di SNI ini sudah ada panduannya kalau untuk di air hujan. Jadi tergantung pada curah hujannya itu berapa. Pada kondisi curah hujan ini bisa diambil curah hujan rata-rata. Karena kan tidak sama ya, jadi curah hujannya mungkin bisa diambil curah hujannya rata-rata, kemudian kemiringan dari atapnya, atap penerimanya, kemudian ukuran pipa yang digunakan berapa. Jadi yang jadi patokannya adalah curah hujannya berapa. Karena ini kalau di curah hujan yang berbeda, kemudian ini adalah kemiringan dari atapnya. Karena kan bentuk atap, meskipun atap itu bentuknya misalnya ada yang menyebutkan atap datar ya. Atap datar kalau model yang sekarang kan untuk dari sisi arsitektur kan ada atapnya yang memang tidak dibuat atap miring tapi atap datar. Meskipun atap datar itu tidak benar-benar datar. Tidak benar-benar rata gitu. Artinya tetap ada kemiringannya meskipun kemiringannya kecil, jadi terlihat dari jauh itu seperti datar, tetapi sebenarnya atapnya adalah tetap dalam kondisi ada kemiringan ke titik tertentu. Nah, itu ke titik untuk dari sistem drainasenya. Jadi airnya itu tidak bisa memudahkan untuk air itu mengumpul ke sistem drainasenya. Jadi tetap ada kemiringan meskipun itu adalah atap datar. Nah, ini tergantung dari kemiringannya, kemudian dan ukuran pipanya pada kondisi curah hujan yang seberapa gitu. Sebenarnya kalau untuk Samarinda ini termasuk tingkat curah hujannya mungkin tidak setinggi seperti ini ya. Kalau di Jawa itu kan ada Bogor yang terkenal sebagai kota hujan. Memang tingkat curah hujan di Bogor itu tinggi. Tetapi
tingginya curah hujan di Bogor itu hanya pada musim hujan. Sementara kalau di kita itu musim di hampir semua Kalimantan itu data curah hujannya itu kondisi tidak ada hujan sama sekali, itu tidak sepanjang seperti di Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB gitu. Itu yang punya 2 musim yang benar-benar ketika musim kemaraunya akan panjang yang tidak ada hujan sama sekali. Nah, kalau di Kalimantan itu pernah dari data yang pernah saya baca untuk data curah hujannya di Kalimantan itu kondisi tidak hujan itu hanya kondisi tanpa hujan itu hanya sekitar 2 sampai 3 minggu saja. Artinya ketika masuk di musim kemarau pun tidak terus-menerus terjadi kondisi tidak ada hujan gitu. Nah, kondisi yang seperti itu sebenarnya sangat potensial untuk memanfaatkan air hujan. Karena dengan kondisi yang hujannya lumayan sering seperti itu kan bisa ditampung, jadi tidak sampai kehabisan. Sedangkan kalau di tempat yang curah hujannya maksimal di musim hujan, kemudian di musim kemarau benar-benar kering tidak ada hujan kan membutuhkan penampungan yang cukup besar untuk bisa mengantisipasi kondisi ketika tidak hujannya. Nah, itu kan akan menyulitkan gitu. Kalaupun penampungannya misalnya hanya kecil gitu, untuk antisipasi kondisi ketika tidak ada hujan kan akan tidak memadai gitu kondisi RWH-nya gitu. Nah, kondisi di Kalimantan ini sebenarnya cocok untuk memanfaatkan itu. Tetapi ya itu, entah mengapa teknologi RWH itu tidak optimal untuk diterapkan gitu. Entah terkait dengan aturan atau terkait dengan tidak mau ribet. Saya sendiri juga belum benar-benar memahami apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan air hujan ini tidak dimanfaatkan gitu. Padahal sangat potensinya ya enggak hanya sebagai air hujannya itu yang dimanfaatkan, tetapi imbas ke surface runoff-nya itu yang sangat-sangat bagus ketika air itu ditampung gitu. Mungkin ada di beberapa daerah yang karena kondisi darurat ya, kondisi mungkin sistem penyediaan air bersihnya tidak maksimal sehingga air hujan ini pun dimanfaatkan gitu, ditampung gitu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kalau yang ini sudah bicara di pipa tegaknya ya, jadi talang atap, kemudian ada pipa tegaknya. Ini nanti aja. Ada yang ditanyakan? Untuk terkait tugas tadi kalian ini ya mengumpulkannya tanggal berapa tadi? Tanggal ini 12. Iya, tanggal 12. 12 itu udah artinya sudah lengkap ya, sudah lengkap tugasnya, grafik, perhitungan semua, isometri sudah ya. Iya, tapi itu untuk yang air bersih sama file. Iya, tahu. Berarti ini ya nggak dibuat step by step gitu ya. Kalian misalnya mengumpulkan dulu isometrinya kalau udah oke gitu. Kalau kalian sudah ngumpulin jadi satu, kalau ternyata isometrinya nggak oke gimana tuh? Karena kan kalau tugas ini kan berjenjang gitu. Gimana? Kalau di saya nanti saya mintanya ini aja ya, bertahap ya. Saya nggak mau langsung banyak karena takutnya takutnya ada salah di step awal atau step kedua atau ketiganya, kemudian yang berlanjut ke step berikutnya nanti jadi salah semua gitu. Karena kan ini bersambung kan.
gitu. Tapi kalau untuk di air limbah sebenarnya nggak sebanyak sih di air bersih sih. Terus kalau untuk minggu depan tetap ya kita tetap di hari ini ya, tetap di hari Jumat di jam yang sama ya. Nanti di PAM itu juga ketemu saya ya, penyediaan air minum. Iya, Iya, Bu. sama angkatan kalian juga ya. Kalau PAM itu berapa SKS sih? Saya kalau lupa, 2 SKS ya? Dua atau 3 ya? 2 ya? Kayaknya 2 ya. Kalau 2, Bu. Iya 2, nggak ada ini kan, nggak ada tugas besar. Kalau di PAM 2-nya baru nanti tugas besar. Oke, ini baru pembukaan dulu untuk ini, untuk awal-awal kita masuk ke sistem pengolahan, sistem perpipaannya air limbah. Untuk minggu depan berarti harusnya 2 kali ya, karena kita ketinggalan 1. Nanti silakan untuk yang PC-nya bisa mungkin nyarikan waktu selain hari Jumat. Jadi ada tambahan untuk biar kita nggak ketinggalan banyak. Minggu depan sudah ini ya, puasa. Nanti kalian kalau jam segini lemes itu, jam-jamnya lemes nanti nggak konsentrasi. Mudah-mudahan justru malah jadi ini ya, jadi melek karena harus melihat sambil menyimak dengan melihat buku. Mudah-mudahan nggak bikin ngantuk tapi bikin melek lah. Oke, ada yang ditanyakan untuk di sini? Kalau nggak ada, tanya dulu, saya tunggu. Ini kenapa hanya sedikit banget yang masuk ya? Hanya 33 anak. Nggak tahu atau gimana ini? 33 itu artinya yang nggak masuk lebih dari ini 20-an ya, sekitar 20-an yang nggak masuk itu. Kok banyak? Kalian ini posisi ada di mana sih? Di tempat masing-masing ya berarti? Nggak ada yang, artinya nggak ada yang posisi sedang ngekos di Samarinda gitu, nggak ada ya? Sebagian ada yang di Samarinda, Bu. Ada, Bu, yang Samarinda ngekos, karena Bu. rumahnya Samarinda. Ada Oh, yang juga yang ngekos, Bu. ngekos. Oh, kirain karena pandemi pada ke rumah masing-masing. Biasanya kan yang penelitian lah yang di sini posisinya. Tapi untuk tugasnya kan nggak ada kesulitan ya dengan denahnya. Karena kan kalian buat sendiri denahnya. Kalau denah kan sebenarnya bisa juga ini sih, bisa juga dari denah gedung yang ada gitu. Tapi 6 lantai itu ya lumayan lah. Kalau 6 lantai itu bikin apartemen gitu. Di pembagian ruangnya mudah buat kalian. Nggak ada kesulitan ya dengan denahnya. Kalau denahnya sudah oke kan kita bisa. Jadi untuk memulai tugas yang air limbahnya berarti minggu depan belum, minggu depannya lagi berarti. Minggu depan terus depannya lagi baru mulai untuk tahap pertama dari tugas ini. Mestinya kalian step by step gitu, jadi enak, nggak numpuk banyak.
minggu ini temanya tentang ini, baru bicara itu. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya ini loh. Rasanya sepi ya kalau pakai Zoom ya. Kalau pakai Zoom sepi. Kalau di kelas gitu kan ramai. Kalau di Zoom kok agak beda. Kecuali Zoom-nya anak-anak ya. Kalau yang Zoom anak-anak kok ramai gitu. Soalnya anak saya kalau Zoom itu ramai gitu. Antara gurunya sama anak-anaknya ramai, sama-sama saling bersautan gitu. Sudah nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan ya saya akhiri untuk pertemuan pertama kita. Mungkin kalau untuk minggu depan bisa nanti dikabari lagi aja dari PJ-nya untuk tambahannya hari apa gitu. Oke.